Jemaah rahimakumullah, yang pertama sekali yang perlu kita bicarakan adalah tentang makna syariat. Apa sih syariat sebenarnya? Dari segi bahasa, artinya tata hukum. Disadari bahwa dalam alam semesta ini tidak ada yang terlepas dari apa yang dinamakan hukum, termasuk untuk manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai hamba Allah. Perlu diatur dan ditata sehingga tercipta keteraturan yang menyangkut hubungan antar manusia, manusia dengan alam, serta manusia dengan sang penciptanya atau sang kholiknya. Pembahasan mengenai materi hukum di mana manusia sebagai objeknya tercakup dalam beberapa disiplin ilmu. Contohnya ilmu fikih, ilmu adab, dan ilmu-ilmu lainnya. Dalam ajaran Islam, melaksanakan aturan dan ketentuan-ketentuan hukum tanpa memahami dan menghayati apa tujuan hukum, maka pelaksanaannya tidaklah memiliki nilai yang sempurna. Orang tua-tua biasa menyebutnya dengan kulit tanpa isinya. Tujuan hukum adalah kebenaran, itu pasti. Atau dalam istilah kitab kuning, yang sebenar-benarnya atau hakikatnya. Maka untuk mencapai tujuan tentu memerlukan jalan dan cara. Tanpa mengetahui jalannya, tentu sulit untuk mencapai tujuannya. Hal itu maka dinamakan sebagai thariqat. Apa thariqat, jemaah? Thariqat itu persamaan katanya menurut bahasa yang artinya jalan atau mengetahui adanya jalan. Perlu pula mengetahui cara melintasi jalan agar tidak tersasar di jalan itu. Tentu tujuannya adalah kebenaran. Maka untuk melintasi jalan harus dengan benar pula. Untuk ini harus sudah ada persiapan-persiapan batiniah, yaitu sikap yang benar. Sikap hati yang demikian tidak akan tampil dengan sendirinya, sehingga perlu adanya latihan-latihan tertentu dengan cara-cara tertentu pula. Sejalan dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jin ayat 16, wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Jika mereka benar-benar istiqomah atau tetap pendirian mereka atau terus menerus di atas jalan atau di atas thariqah itu, sesungguhnya akan kami berikan mereka minum air hikmah yang berlimpah-limpah. Jemaah rahimakumullah, seorang yang memasuki thariqat dinamai dengan salik atau orang yang berjalan. Sedang cara yang mereka tempuh menurut cara-cara tertentu dinamakan dengan suluk.
Banyak hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang salik bila ingin sampai kepada tujuannya. Yang pertama adalah berkhalwat atau menyepi. Di waktu khalwat ini diperlukan muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah yaitu sesuatu keyakinan bahwa Allah senantiasa mengawasinya, Allah senantiasa melihatnya, Allah senantiasa mendengarnya, dan mengetahui segala apapun yang dilakukannya dalam setiap waktu, di setiap saat, di setiap desahan nafasnya, bahkan di setiap kedipan mata. Jemaah rahimakumullah, setelah muraqabah, maka ada lagi yang dinamakan dengan muhasabah. Apa muhasabah itu? Muhasabah yaitu menghitung atau merenung diri. Mana yang baik dan terpuji, dan mana yang jelek, serta mana pula yang tercela. Baru kebagian yang lain, yaitu mujahadah, bersungguh-sungguh, tekun beribadah. Dan banyak lagi istilah-istilah dengan riyadah lahir batin, sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari setiap guru. Kemudian bagian yang ketiga adalah hakikat. Istilah ini sudah merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Hakikat yang berarti kebenaran, kenyataan asal, atau dengan kata lain yang sebenar-benarnya. Kebenaran dalam hidup dan kehidupan inilah yang dicari, dan ini pula lah yang dituju. Hakikat alam, hakikat diri saling terkait berkendalian. Bahkan dalam segi bahasanya, tulisan lama menyebut diri mencari sebenar-benarnya diri. Diri yang diberikan identik dengan pengertian jasad, hati, nyawa, rahasia. Kebenaran bukan hanya terletak pada akal pikiran. Kebenaran bukan hanya terletak pada hati, tetapi kebenaran juga terletak pada rasa, yakni rasa jasmani yang dapat dirasakan dengan rasa pahit, dan juga dirasakan dengan rasa manis, dirasakan dengan rasa asam, dirasakan dengan rasa asin, dan sebagainya. Ada yang disebut dengan rasa rohani, yang dirasakan gembira, yang dirasakan sedih, yang dirasakan bingung, kecewa, ceria, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya terdapat pula pada diri manusia yang disebut rasa nurani, rasa yang penuh dengan cahaya, tidak terasa pahit atau manis, dan tidak pula seperti rasa gembira dan sedih. Disinilah kebenaran, dan di sini pula istana kebebasan, cinta kasih yang hakiki. Kemudian yang keempat adalah kata ma'rifat
biasa ditulis dalam bahasa Indonesia ma'rifat, berasal dari kata arafa yang artinya mengenal. Artinya mengenal. Maka ada sebagian ulama mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, sesungguhnya dia dapat mengenal Tuhannya. Diri ini penuh dengan serba ketergantungan. Diri ini penuh dengan serba kekurangan, serba kelemahan, fana dibanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kreator sejati, yang memiliki kebebasan, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki keperkasaan, yang memiliki kekekalan, serta memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada seorang manusia pun yang sanggup dan mampu mengenalnya dalam arti hakiki kecuali dengan Dia, yakni seharusnya kesungguhan kitalah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesungguhan kita dalam beribadah, kesungguhan kita dalam menyembahnya, kesungguhan kita dalam mengamalkan setiap apa yang diajarkannya, kesungguhan kita dalam menjalankan apa yang dititahkan oleh Rasulnya. Maka beliau berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami beri petunjuk semua jalan kami. Maka menurut para arif billah, bahwa seorang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, mereka adalah laksana jarum dengan gumpalan besi berani. Karena getaran magnet itulah bukan kemampuan jarum. Dia berlari mengejar besi berani. Dia berlari mengejar magnet. Akhirnya si jarum tiada sadarkan diri, laksana Musa alaihissalam di Bukit Tursina. Keempat bagian ini jemaah, syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat, adalah sudah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Gugur salah satunya berarti gugur pula keseluruhannya. Jangan sampai kita memiliki pemahaman kalau orang sudah bermakrifat maka gugur syariatnya. Jangan seperti itu jemaah rahimakumullah. Karena kita manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, harus menjalankan syariatnya agar menemukan kebenaran yang sejati, agar menemukan kebenaran yang hakiki. Demikian jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.